Baik, sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal ataupun kasus perhitungan untuk dew pressure, temperatur, boiling atau bubble pressure, dan juga temperatur. Untuk memahami mengenai apa itu dew pressure, temperatur, boiling, ataupun bubble pressure ataupun temperatur, kita perlu memahami yang lebih general, yaitu dew ataupun bubble point. Di sini terdapat dua buah diagram, ada diagram PXY dan juga diagram TXY. Pertama kita akan membahas mengenai diagram PXY. Ini diagram yang menunjukkan di sumbu Y-nya itu adalah pressure atau tekanan sistem, dan di sumbu X-nya dia itu fraksi. Dengan X itu adalah fraksi liquid dan Y-nya itu fraksi gas ataupun vapornya. Dalam diagram ini kita bisa melihat terdapat di tengahnya seperti bentuk mata, bisa dibilang, yang dibentuk dari dua buah kurva. Di paling atas itu adalah fasa cair, di paling bawah itu adalah fasa gas, dan yang di antara kedua buah kurvanya itu adalah fasa campurannya. Dengan garis yang atas dia itu adalah boiling point-nya atau bubble point-nya, atau bubble curve-nya atau kurva bubble-nya, di mana dalam kurva tersebut fluida akan mulai menguap, sama juga di bawahnya. Ketika di kurva tersebut, maka gas vapor yang ada dalam sistem dia akan mulai mengembun, maka disebut boiling point curve dan juga dew point curve. Di sebelahnya tidak beda jauh, perbedaannya hanya menggunakan temperatur selain pressure, dan juga kurvanya bisa dibilang dibalik, dikarenakan di bawah itu dalam diagram TXY dia berupa fasa cair fluid, dan di atas dia itu fasanya gas ataupun vapor. Maka kurvanya pun juga terbalik, yang di bawah itu menjadi boiling point curve atau dia titik didihnya, dan yang di atas itu dia dew point curve yang pertama mengembunnya. Baik, dari titik-titik ini sebenarnya bisa kita hitung menggunakan dua buah persamaan, yaitu ada persamaan Raoult dan juga ada persamaan Antoine. Namun persamaan Antoine ini dapat berubah tergantung dengan sumber referensi yang kita gunakan. Contohnya seperti di sini, bila menggunakan buku yang ini, persamaan Antoine itu dia akan sama dengan natural logaritma dari pressure saturated dalam satuannya kilopascal itu sama dengan A dikurangi B per T, yaitu temperatur dalam satuan derajat Celcius, dan ditambah dengan C. Untuk ABC-nya ini dia merupakan konstanta dari persamaan Antoine, bisa dilihat di bawahnya, dan tergantung kasus dia berbeda-beda juga konstantanya. Baik, dalam kasus ini kita akan membahas 4 macam perhitungan, yaitu ada bubble temperature, bubble pressure, dew temperature, dan juga dew pressure. Dan berikut adalah data-data yang diperlukannya. Untuk semua kasus memerlukan data Antoine-nya, yaitu persamaan Antoine-nya dan juga konstanta Antoine-nya. Untuk perhitungan bubble T dan juga dew T itu memerlukan pressure atau tekanan sistem. Sementara untuk bubble P dan juga dew P itu memerlukan temperatur. Jadi bila kita menghitung temperatur, kita memerlukan pressure, bila kita, dan juga sebaliknya, temperatur butuh pressure, pressure butuh temperatur. Dan untuk perhitungan bubble itu memerlukan fraksi komponen dalam bentuk fraksi fluidanya, atau X1, X2, atau seterusnya tergantung seberapa banyak komponennya. Dan untuk perhitungan dew itu memerlukan fraksi dalam Y1, Y2, atau fraksi vapor atau fraksi gasnya. Baik, kita akan masuk ke contoh perhitungannya. Baik, kasus yang pertama, terdapat cairan yang mengandung 40% mol asetonitril dipanaskan secara isobarik pada tekanan 70 kilopascal. Rasu berapa cairan mulai mendidih dan berapa persen mol asetonitril yang terkandung dalam gelembung uap yang pertama kali terbentuk. Baik, dan dimiliki persamaan Antoine-nya sudah dimasukkan untuk asetonitril dan juga nitrometernya.
Baik, kita lihat dulu kasus ini. Dia mempunyai 40% mol asetonitril cairan. Berarti dia adalah X1-nya dan juga memiliki pressure. Yang kita cari adalah Y-nya dan juga temperatur. Dan juga Y-nya ini dalam gelembung uap yang pertama kali terbentuk. Karena dia gelembung uap, dicarinya temperatur, dia adalah perhitungan bubble temperature. Baik, pertama kita data dulu. X1-nya asetonitril 40% atau dalam fraksi 0,4. Dan untuk X2-nya nitrometan, dia adalah 1 dikurangi 0,4 dikarenakan fraksi itu totalnya selalu 1. Hal pertama yang kita lakukan adalah menghitung pressure saturated-nya menggunakan persamaan Antoine yang telah diberikan dengan konstanta yang sudah dimasukkan dengan cara masukkan temperaturnya. Berikut persamaannya sudah di-copy dari yang bawah ini ke sini. Untuk perhitungan tekanan saturated nitrometan asetonitril sudah dimasukkan dengan temperaturnya di F3. Bila kita masukkan temperaturnya di F3, kita tidak tahu sebenarnya temperaturnya berapa karena temperatur ini yang dicari. Tapi kita coba-coba dulu aja temperaturnya, misalkan 200 lah derajat Celcius. Dapat tekanan saturated untuk asetonitril dan juga nitrometannya sebagai berikut. Nah, dari tekanan saturated ini kita bisa mencari tekanan totalnya dengan menggunakan persamaan Raoult yang di awal. Persamaan ini kita turunkan dengan Y1 dikali P1 sama dengan X1 dikali P1 saturated dan juga Y2 nya sama. Namun karena Y1 tambah Y2 itu sama dengan 1, rumusnya bisa kita turunkan menjadi seperti berikut. Dengan P sama dengan X1 dikali P1 saturated ditambah dengan X2 dikali P2 saturated. Kita masukkan rumusnya seperti berikut. X1 G3 dikali G6, H3 dikali H6, yaitu X2 dikali P2 saturatednya. Dan pressure-nya kita dapat sekitar 1000. Nah, tapi kita lihat tekanannya 70 kPa, sementara kita punya tekanannya di sini 1200 kPa. Tidak sama kan? Nah, bila dikerjakan di kertas, ini diselesaikan secara iterasi. Temperaturnya kita iterasi satu-satu, kita dekati ke 70 kPa. Namun karena kita pakai Excel, langsung saya pakai solver ya. Solvernya kita set objektifnya di sini dengan value-nya dia tadi di 70 kPa dengan merubah temperatur. Kita solve, dapat ya tekanannya 70 kPa, maka temperaturnya itu di sekitar 80,3. Dan ditanya juga berapa persen mol asetonitril dalam bentuk gasnya. Kita pakai saja persamaan Raoult-nya langsung, Y1 sama X1 dikali P1 saturated dibagi P totalnya. Y3 yaitu X1-nya asetonitril, P1 saturatednya dibagi dengan P total yang sudah kita dapat, atau P totalnya dikasih datanya. Next, kita klasifikasi dulu ya soal ini juga ya. Uap yang mengandung 60% nitrometan didinginkan secara isobarik pada tekanan 70 kPa. Pada suhu berapa campuran dimulai mengembun dan berapa persen mol nitrometannya. Seperti yang tadi sudah diberi data Antoine-nya. Sekarang kita telaah. Uap, berarti ini dia Y untuk nitrometan, dan nitrometan itu di posisi 2. Berarti ini Y2-nya ya. Didinginkan secara isobarik di 70 kPa. Ini pressure-nya. Berarti yang kita cari adalah suhu pada mulai mengembun. Mengembun berarti du dan juga suhu temperatur. Maka ini perhitungan du temperatur. Oke. Kita mencari temperatur ya teman-teman, sama kayak tadi. Nitrometannya G0,6 karena dia 60%, sama asetonitrilnya di 0,4 karena total fraksi harus 1. Oke. Sama seperti tadi, kita tuh harus mencari pressure saturatednya dulu. Ini
rumusnya dimasukkan ke sini, eksponensial dari persamaan Antoine-nya, karena kan di awalnya natural logaritma dari pressure saturated-nya, kita cuma nyari pressure saturated-nya doang, maka persamaan yang sebelah kanan ini harus dieksponensialkan biar dapat pressure saturated-nya. Dengan F3-nya dia temperaturnya, dan temperaturnya seperti yang tadi dicari ya, jadi kita asal dulu aja buat iterasi 100 derajat dah, dapat pressure saturated-nya. Untuk penurunan selanjutnya kita mencari pressure-nya tentu saja, namun rumusnya agak beda. Sebenarnya basisnya sama, persamaan Antoine, persamaan Raoult, cuman penurunannya beda seperti berikut. Karena kita punyanya data Y ya, maka yang kita jadikan satu itu pakai X1 dan X2 nya dia berikut, dan ketika dihitung kan dapat pressure-nya begini, tapi kan pressure-nya aja 70 ya, maka seperti tadi kita pakai solver. Kalau dikerjain di kertas, sekali lagi bisa pakai iterasi. Kita ubah ke 72 Pascal dengan merubah temperaturnya, dapat sama ya, di sekitar 83,3, sama mirip-mirip lah, beda dikit. Bedanya dikarenakan fraksinya berbeda. Oke, ditanya juga persen mol nitrometan yang mengembun. Kita pakai persamaan Raoult lagi. Baik, itu untuk bubble T dan juga du T. Lebih sulit sebenarnya dikarenakan diperlukan sebuah iterasi bila pakai kertas. Namun dikarenakan pakai Excel, bisa pakai solver, dia lebih mudah, dan juga ini lebih butuh banyak penurunan rumus. Sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk dew pressure dan juga bubble pressure. Baik, kasusnya selanjutnya, uap mengandung 60% nitrometan dikompresi isothermal, temperaturnya 75. Pada tekanan berapa campuran ini mulai mengembun, berapa persen mol nitrometan yang terkandung pada tetes embun pertama. Kita punya data uap, berarti Y, dan temperatur, yaitu T-nya. Ditanya tekanan mengembun, berarti dew point pressure, berarti dew pressure calculation. Oke, seperti yang tadi, kita masukkan dulu ya, nitrometannya 0,6, berarti aseton nitrilnya 0,4, karena totalnya harus 1. Kita hitung dulu pressure saturated-nya. Persamaan yang ini kita masukkan ke sini dengan temperaturnya dari F3 ini ya, F3 nya kita masukin jadi 75 derajat Celcius. Dapat tuh pressure saturated-nya, pressure 1 dan pressure 2 saturated. Dan kita turunkan sekali lagi rumus atau persamaan Raoult-nya, sehingga kita dapat persamaan untuk pressure. Kita hitung dari data yang sudah kita punya, dapat pressure-nya 52,3 kilo Pascal. Dan ditanya berapa persen mol nitrometan terkandung pada tetes embun pertama. Berarti ditanya X dari nitrometan atau X2-nya. Berikut. Sama seperti yang tadi menggunakan persamaan Raoult. Nah, tapi dari tadi kasusnya 2 komponen. Gimana kalau komponennya 3 atau lebih? Sebenarnya sama aja. Dan kita lihat di perhitungan terakhir ini. Terdapat 3 komponen, 1 klorobutan, benzen, dan juga klorobenzen, mengikuti persamaan atau hukum Raoult dengan persamaan Antoine sebagai berikut. Dan cairan mengandung 16% atau 0,16 mol dari 1 klorobutana, 22% mol benzena, dan sisanya klorobenzen. Tanya tekanan mulai mendidih, berarti mulai mendidih, bubble atau boiling, dan tekanan pressure, berarti dia bubble pressure calculation. Kita masukin ya fraksinya, 1 klorobutananya di 0,16, benzennya di 22, sisanya klorobenzen, jadi ya 1 dikurangin fraksi klorobutan dan dikurangi fraksi benzenanya, dia dapat fraksi 0,62. Dan perhitungannya
masih sama. Kita masukkan dulu rumus Antoine-nya untuk menghitung pressure saturated dari masing-masing komponen. Sama ya, ini juga temperaturnya di F3, di semuanya juga sama, cuman masukin aja angkanya ke rumus. Temperaturnya dia di 90 derajat Celcius, dapat tuh pressure saturatednya. Udah kita turunkan persamaan Raoultnya sekali lagi, namun sekarang 3 komponen, tapi tetap saja ya, Y1 tambah Y2 tambah Y3 dia tetap berada di 1 totalnya. Maka pressure sama dengan X1 dikali P1 saturated ditambah X2 dikali P2 saturated ditambahin X3 dikali P3 saturated. Totalnya jadi kayak gini. G3-nya itu X1, G6-nya pressure 1 saturated, H3-nya itu X2-nya bensenanya, H6 itu pressure 2 saturated, I3 yaitu klorobensen, fraksi klorobensen, dan I6-nya P3 saturatednya. Pressure saturated dari klorobensen, totalnya dapat segini nih. Ya untuk komponennya makin banyak juga sama aja, asalkan datanya sama, datanya ada, ya perhitungannya sama aja. Penurunan rumusnya beda dikit, cuman ditambah-tambahin aja. Dan ditanya tekanan pada saat cairan mulai mendidih, berapa mol bensen. Nah ini belum kita hitung ya, berapa mol bensen. Sudah, mol bensen ya 2 ya, menggunakan persamaan penurunan hukum Raoult atau persamaan Raoult yang tadi. Baik, sekian dari saya, terima kasih.